Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7 pada malam hari ini, di mana kita akan membahas tentang bagaimana Daud mendapatkan sebuah kabar yang baik tentang usaha-usaha mencelakakan dia dari orang-orang yang setia kepada Daud. Nah, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-17 ini kita nanti akan pelajari bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk Daud, hambanya yang taat dan setia ini. Namun sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, agar kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita sembah Dia, saudara. Kami datang kepadamu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, sebab Kau Allah yang baik. Kami percaya sungguh atas firman-Mu, takkan ragu. Kami sungguh percaya Engkau. Ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru. Dalam segala perbuatan
segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Jalan-jalan ke sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, penolong kami yang sungguh, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Amin, Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Amin Tuhan. Hanya Kau yang menjadi sandaran hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal
akan setiap kehidupan anak-anak-Mu. Oleh sebab itu kami hanya mau percaya, bersandar, berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga kami bukan hanya mendapatkan keselamatan kekal itu, tapi kami menikmati pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna, bahkan pertolongan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, supaya kami mengerti apa maksud Tuhan di dalam setiap firman yang kami pelajari, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Urapi kami semuanya, dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik, kita akan membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-17, saudara. Alkitab kita halaman sekitar 348. Kita akan membaca ayat 1 sampai ke 14 terlebih dahulu. Karena ini kisahnya bagaimana dalam pelarian Daud yang terpaksa harus keluar dari Yerusalem, keluar dari kerajaannya, karena Absalom anaknya itu kudeta bapaknya. Ya, mendongkel kedudukan kerajaan di dalam tahta Daud ini. Sehingga terpaksa Daud keluar dari Yerusalem. Di dalam pelariannya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan cara-cara yang terbaik supaya Daud keluar dari masalah yang dihadapi. Nah, salah satu masalah itu saudara adalah bagaimana Absalom berusaha untuk menyerang Daud dan pasukannya. Anak kandungnya sendiri, Absalom itu anak kandung Daud, berusaha untuk membinasakan bapaknya supaya Absalom menjadi raja dan diakui di seluruh Israel, menggantikan bapaknya yaitu Daud. Nah, seperti apa cara-cara Tuhan melepaskan Daud dari usaha pembunuhan dari anaknya ini yaitu Absalom? Mari kita lihat saudara, ayat 1 sampai ke 14 demikian firman Tuhan. Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Di sini ada satu tokoh namanya Ahitofel. Siapa itu Ahitofel? Dia adalah penasihat Daud sebenarnya. Penasihat Daud. Tetapi begitu Absalom itu makar saudara, mendongkel kedudukan bapaknya sehingga Daud harus lari dari Yerusalem, Ahitofel sekarang memihak kepada Absalom. Jadi ikut di dalam kelompok Absalom yang menentang Daud sehingga Daud sampai keluar dari Yerusalem. Itu Ahitofel. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom. Jadi waktu Absalom minta pertimbangan bagaimana supaya kerajaanku kokoh, maka Ahitofel itu berbicara, memberikan saran dan nasihatnya. Izinkanlah aku memilih 12.000 orang. Maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja. Maksudnya ini Daud saudara. Ya. Sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Ini nasihat Ahitofel kepada Absalom tentang pengejaran kepada Daud. Luar biasa. Ini dulu penasihat yang setia dalam kubu Daud, sekarang membelot ke kubu Absalom. Itu Ahitofel. Ayat 5 sekarang. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Nah, tokoh yang kedua adalah Husai. Siapa itu Husai? Husai adalah penasihat Daud juga. Dia setia kepada Daud. Tapi ketika Daud keluar dari Yerusalem, di dalam pasal yang ke-15 saudara, Daud bilang begini, Husai, kalau engkau ikut keluar ya
melarikan diri dari Absalom, kamu hanya akan membuat perjalananku itu berat. Kamu akan menyusahkan aku. Adalah lebih berguna kalau kamu tetap ada di istana. Kamu ada di lingkungan istana. Sebisa-bisa mungkin dekat dengan Absalom. Supaya apa? Apapun yang direncanakan, apapun kejadian di istana, engkau bisa melaporkan kepadaku. Jadi dalam hal ini, kesetiaan Husai kepada Daud, itu Daud memerintahkan, menugaskan dia untuk menjadi mata-mata sebenarnya. Di dalam kerajaan Absalom yang sekarang sini ada di Yerusalem. Artinya kalau ada gerak-gerik apapun, siasat apapun, ya, rencana apapun dari Absalom, engkau memberitahukannya kepadaku. Itu perintah Daud kepada Husai. Nah, Absalom tidak mengerti akan strategi Daud ini. Sehingga apa? Absalom panggil Husai. Ini ceritanya, saudara. Ayat 6. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom. Nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Artinya Husai berlawanan pendapat dengan Ahitofel. Gitu. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan. Dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula, ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas, dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikuti Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan. Dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu, kunasihatkan. Suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba berkumpul kepadamu. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat, di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi. Sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali. Dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai. Sehingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Ini nasihat Husai kepada Absalom. Apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat 14. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel. Nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Nah, dari apa yang kita baca ini, saudara, kita bisa mengerti betapapun manusia merancangkan sesuatu, nanti pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Saudara pernah membaca tentang kisah Ahitofel. Nasihatnya tidak pernah gagal. Nasihatnya dianggap petunjuk Allah sendiri itu. Raja-raja Israel, ya, mulai dari Daud sampai dengan Absalom sebenarnya percaya bahwa Ahitofel itu nasihatnya tidak pernah gagal. Dia telah menyatakan kehendaknya bahwa ayo kita serang. Aku akan bunuh Daud, kata Ahitofel. Satu orang ini saja, nggak usah yang lain. Begitu Daud mati, nanti semua Israel pasti akan mendukungmu. Hai Absalom, kira-kira seperti itu. Nah, Ahitofel betul-betul memberikan sebuah nasihat sebenarnya jitu, saudara. Ya, tapi mari kita lihat. Sekali lagi ya, betapapun manusia punya rancangan, tetapi Allah yang menentukan. Oleh sebab itu sebenarnya
Daud itu agak gentar ketika diketahui Ahitofel memihak kepada Absalom. Karena jika Absalom mengikuti nasihat Ahitofel, Daud akan hancur. Daud akan hancur. Karena memang jitu sekali nasihat dari Ahitofel ini. Tapi Tuhan selalu ada di balik pengiriman Husai oleh Daud untuk menggagalkan nasihat Ahitofel itu. Ini rancangan Tuhan. Sekali lagi ya, rancangan manusia itu selalu ada di bawah rancangan Tuhan. Ya. Rencana manusia boleh disusun dengan luar biasa, tapi keputusan kehendak Tuhan itu pasti yang terjadi. Termasuk dalam peristiwa ini. Nah, mari kita lihat. Mengapa saya katakan tadi bahwa nasihat Ahitofel itu jitu sekali. Ya. Di dalam pasal 16 yang kemarin kita pelajari, sebenarnya Absalom itu atas nasihat Ahitofel supaya meniduri gundi-gundi ayahnya. Supaya apa, saudara? Supaya ayahnya lebih benci lagi kepada dia. Supaya Daud lebih benci lagi kepada Absalom. Ini akan menambah semangat pengikut Absalom. Untuk apa? Menghancurkan Daud. Itu nasihatnya. Kalau kita mundur sejenak ya, di pasal 16 ayat 21, nasihatnya supaya Absalom mencuri gundi-gundi ayahnya. Dan itu dilakukan, saudara. Yang kedua, nasihat Ahitofel. Ini mumpung Daud dalam pelarian. Harus segera dikejar dan dihancurkan. Sebelum Daud menyusun kekuatan dan strategi untuk melawan balik nanti. Sebelum Daud melawan balik Absalom, maka dia sedang bersiap-siap, justru kita serang. Itu nasihat Ahitofel. Nanti caranya begini, nggak usah semua dibunuh, Daud saja. Jika Daud dibunuh, maka semua rakyat akan tahu sudah nggak punya raja lagi. Dengan demikian otomatis nanti Absalom lah yang akan diakui sebagai raja. Ini nasihat Ahitofel. Sebenarnya jitu. Nah, tetapi nasihat yang jitu ini mampu digagalkan oleh Husai. Karena nasihat Husai itu bertolak belakang dengan apa yang diusulkan oleh Ahitofel. Dengan demikian Husai mematahkan argumentasi Ahitofel. Menurut Husai, kondisi kepepet Daud ini bisa membuatnya nekat malah. Ini nih saya rangkum ya saudara. Seperti ini. Menghadapi orang yang nekat itu berbahaya, kata Husai. Pasukan Absalom nanti bisa kehilangan keyakinan kalau sampai kalah. Maka sebenarnya tujuan nasihat Husai melemahkan motivasi pasukan Absalom. Saran Husai untuk menghimpun semua kekuatan agar dapat sekali pukul menghancurkan Daud dan pasukannya, sebenarnya dia sedang mengulur-ulur waktu agar Daud sempat untuk menyusun kekuatan. Ingat ya, Husai ditempatkan Daud di dalam lingkungan kerajaan Absalom. Supaya apa? Memberikan kabar, memberikan berita, memberikan info kepada Daud. Apapun yang dilakukan oleh Absalom dan orang-orangnya nanti, supaya Daud mendapatkan strategi untuk menghadapinya. Dan itu nasihat Husai. Ya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ketika Husai menyampaikan paparan itu, Absalom lebih memilih Husai. Mengapa? Karena akal Husai, masukan Husai ini masuk akal. Mengapa masuk akal? Husai menegaskan bahwa Daud adalah seorang prajurit yang hebat. Ini bahasa sehari-harinya. Hei Absalom, kamu jangan main-main dengan bapakmu. Daud itu, bapakmu itu seorang prajurit yang hebat. Ingat gak? Bahkan sebelum engkau lahir pun dia sudah mengalahkan Goliat. Orang Filistin kalau menghadapi Daud, lari. Dia memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Sangat berani. Dan berpengalaman sejak masih muda. Belum lagi
pengikut Daud, walaupun sedikit, itu pahlawan. Itu orang yang gagah perkasa. Termasyhur karena keberaniannya. Dan mereka menguasai semua seni peperangan. Jangan main-main. Husai ngomong seperti itu, saudara. Ya. Lagi pula mereka semua geram terhadap engkau, hai Absalom. Ya. Yang menjadi dalang dari semua kejahatan ini. Husai berani menyampaikan seperti itu, saudara. Jadi kalau engkau tiba-tiba menyerang Daud, kita kalah pengalaman. Ya. Daud akan marah, bertempur dengan membabi buta, dan akhirnya kita kocar-kacir. Itu nasihat Husai. Dari apa yang dipaparkan Husai ini, Absalom akhirnya memilih menerima nasihat Husai. Hal ini mungkin, saudara, karena nasihat Husai lebih cukup masuk akal. Juga kelihatan lebih luar biasa hasilnya. Apa itu? Yaitu seluruh pasukan Daud hancur. Bukan hanya Daud yang mati, tapi semua pengikutnya akan dihabisi. Kalau nasihat Ahitofel tadi kan hanya Daud yang akan dibunuh. Gitu. Mari kita lihat. Kita tahu sekarang. Alasan utama ditolaknya nasihat Ahitofel adalah semua atas kedaulatan Allah. Yang mengatur itu Tuhan. Sehebat apapun nasihat Ahitofel, sejitu apapun nasihatnya, kalau Tuhan punya rencana memakai Husai untuk menahan gempuran Absalom kepada bapaknya, itu semua karena rencana Tuhan. Jadi, kalau kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik dari orang lain, saudara, ada strategi-strategi yang dipakai musuh kita. Ada usaha dari orang-orang yang ingin mencelakakan kita. Katakanlah, kuasa kegelapan ingin membuat kita binasa. Lihat ya, datang kepada Tuhan. Supaya apa? Menggagalkan semua rencana dan siasat si jahat itu. Ini maksudnya, saudara. Kita melihat bahwa Ahitofel itu gak pernah gagal. Bayangkan itu. Absalom harusnya bisa saja mengikuti nasihat Ahitofel. Jitu, saudara. Ini betul-betul orang bilang cespleng. Tapi rupanya Allah mau kayak Husai. Dan ini, ketika kita ada di dalam rancangan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, maka siasat-siasat iblis, panah-panah si jahat yang dirancang dan ditujukan kepada kita, Allah yang sanggup menggagalkannya. Manusia boleh merancang, tapi akhirnya Allah yang memutuskan apa yang terjadi. Jangan khawatir dengan kelihayan dan kelicikan musuh untuk memperdaya kita sebagai umat Allah. Kita memiliki Tuhan yang berdaulat. Hikmat-Nya akan memampukan kita untuk tetap berdiri teguh menghadapi lawan-lawan kita dan siap untuk menghancurkannya. Sebab bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Jika ada rencana besar untuk melawan orang-orang pilihan Tuhan, itu oleh Allah bisa dibalikkan. Justru akan menjatuhkan dan menggagalkan rencana jahat itu. Nah, dari apa yang kita pelajari, saudara? Mari, ketika kita ada di dalam barisan tentara Allah, ketika kita melakukan kehidupan yang benar, baik, suci, mulia di pemandangan mata Tuhan, jangan takut. Mungkin kita seperti Daud, sementara keluar dari istana atau kerajaannya, melarikan diri karena terpaksa, saudara. Daud itu lari dari Absalom bukan karena takut sama Absalom. Daud itu lari keluar dari Yerusalem menghindari pertumpahan darah. Daud tidak mau ada pertumpahan darah antara dia dan anaknya. Antara pasukan dia dengan pasukan Absalom. Karena sebenarnya yang mengikuti Absalom juga banyak. Termasuk tadi Ahitofel tadi. Yang mengikuti Daud itu sedikit. Tadi Ahitofel bilang kan, ini cuma sedikit walaupun kecil. Daud itu kecil pasukannya. Husai juga memberikan nasihat.
Sekalipun ini kecil tapi dia tuh berbahaya. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau toh kita menghadapi masalah, problem hidup seperti Daud. Sementara kita harus keluar dari kenyamanan, keluar dari kenikmatan, keluar dari posisi kita. Pastikan saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Allah akan melindungi. Siasat si jahat, strategi-strategi kuasa kegelapan yang tidak menghancurkan kita sebagai anak-anak Tuhan akan dibalikkan Tuhan. Justru akan menggagalkan siasat itu. Menggagalkan strategi itu. Sebab kita ada di bawah naungan kasih setia Tuhan. Pastikan kita bersama dengan Tuhan. Pastikan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Pastikan kita menyenangkan hati Tuhan. Maka Dia yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Dan luar biasa. Pernah saya katakan kan saudara, bahwa Daud itu strategi perangnya luar biasa. Dia kadang berpikiran mendahului zamannya. Apa artinya? Daud tahu persis. Di barisan Absalom ada Ahitofel. Mau tidak mau, aku harus menyusupkan orang yang dipercaya juga oleh Absalom. Siapa itu? Husai. Selain kita berserah kepada Tuhan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya kita bisa menyusun strategi. Dalam pelariannya, Daud tidak serta-merta hanya berserah kepada Tuhan. Bukan hanya melulu serahkan masalahnya kepada Tuhan. Tapi Daud juga menyusun strategi. Tapi strategi yang dihasilkan atas petunjuk Tuhan. Makanya ketika Husai pengen ikut keluar bersama dengan Daud keluar dari Yerusalem, Daud berkata, kamu jangan ikut aku. Kalau kamu memang setia kepadaku, kamu tetap ingin mengabdi kepadaku, jadilah kamu mata-mataku untuk di istana Absalom. Dan terjadi, saudara. Ternyata Absalom betul-betul percaya atas nasihat Husai. Ini yang kita pelajari. Rencana jahat apapun dari kuasa kegelapan, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, maka kita sanggup melawan dan mengalahkannya. Dan saudara tahu, kepada orang yang pelin-pelan seperti Ahitofel, akhir hidupnya apa, saudara? Bunuh diri. Ahitofel yang sudah percaya diri, semua nasihatnya jitu, tidak pernah gagal. Tapi begitu nasihat ini diberikan kepada Absalom, anak Daud, dia berpikir dengan berpihak kepada Absalom, maka kedudukannya akan semakin tinggi. Bukannya sebagai penasehat, aku akan menjadi orang kedua dari Absalom. Namun Allah lihat, membuat keadaan Ahitofel itu tidak menjadi semakin baik, tapi malah buruk, bahkan tragis. Sebab dengan ditolaknya nasihat Ahitofel oleh Absalom, Ahitofel mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saya mau katakan, tetap setialah kepada Tuhan. Seperti Husai setia kepada Daud. Dan dipakai Tuhan untuk menyusun strategi bagi keselamatan Daud. Orang yang taat setia, mengabdi kepada Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka mendapatkan kehidupan yang kekal dan berkat-berkat yang diperlukan, serta penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupannya. Jadi inilah 2 Samuel pasal yang ke-17. Rancangan manusia bisa gagal. Rancangan si iblis pasti gagal. Oleh siapa? Oleh Tuhan yang berdaulat. Rancangan jahat akan dikalahkan oleh rancangan Tuhan yang benar dan baik itu. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran dari 2 Samuel pasal 17. Kami melihat bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu. Ya, di tangan kanan Absalom ada Ahitofel yang sudah terkenal kejituannya. Tidak pernah gagal nasihatnya. Tapi pada hari itu, dia tidak mendapatkan persetujuan dari Absalom.
Sehingga nasihat Ahitofel digagalkan, digugurkan oleh nasihat Husai. Sepintas memang manusia dua ini, Ahitofel dan Husai, memiliki kepandaian yang luar biasa. Tetapi di balik itu ada tangan Tuhan yang kuat, yang mengatur segala sesuatu. Sehingga apa? Daud terluput dari rancangan jahat Absalom anaknya. Kami belajar, kalau kami dimusuhi oleh iblis, iblis mengincar kami untuk kami dibinasakan, untuk membuat kami dicuri sukacita kami. Kami punya strategi yang benar di hadapan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala sesuatu. Oleh sebab itu Bapak, kami mau taat setia kepada Engkau. Hidup benar, supaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Musuh-musuh kami dibuat kocar-kacir oleh Tuhan. Strategi-strategi si jahat akan dirusak oleh kuasa Allah sendiri. Sebab siapa yang melawan Allah tidak akan pernah bisa memenanginya. Terima kasih Bapak. Terus kami mau hidup di dalam rencana dan rancangan-Mu. Kami percaya lewat pembelajaran ini kami akan semakin mengasihi Tuhan. Mencintai Yesus, Raja di atas segala raja itu. Seperti Husai tetap setia kepada Daud, maka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Demikianlah kami tetap setia kepada Tuhan Yesus, maka kami akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menggagalkan rancangan si jahat itu. Berkati kami semuanya, berkati keluarga demi keluarga. Berkati yang join di Bible Study online CK7 ini. Semuanya semakin mengerti firman Allah dan semakin mencintai Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang mandi dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang dua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.